Ya, adik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Sun, pegiat matematika. Kali ini kita akan membaca tentang siap UAS SMP MTS, ujian akhir sekolah jenjang SMP MTS. Spesial kali ini membaca tentang aritmatika sosial. Semoga bermanfaat. Ya. Mengingatkan dulu tentang materi aritmatika sosial, yaitu kaitannya dengan formulanya kalau dalam kondisi untung gitu ya. Nah, nanti yang dalam kondisi rugi ya kita kupas dalam video berikutnya ya. Sekarang dalam kondisi untung, maka rumusannya untung akan sama dengan harga jual dikurangi harga beli, kemudian persentase untung akan sama dengan untung per harga beli dikalikan 100%, harga jual akan sama dengan 100 ditambah persentase untung per 100 dikalikan harga beli. Kalau harga jual otomatis kebalikannya ini gitu ya. Dan seterusnya kalau begitu bunga akan sama dengan ini ya, sama dengan N per 12 kali P persen kali tabungan awalnya. Keterangannya bagaimana tanpa disebutkan ya. U adalah untung, P persentase untung, HJ menyatakan harga jual, HB menyatakan harga beli, dan B menyatakan bunga. Kemudian N menyatakan lama menabungnya. Oke ya, jadi ya. Kali ini kita mengupas tentang hal ini, yaitu tentang aritmatika sosial spesial dalam kondisi untung gitu ya. Dan nanti kalau dalam kondisi rugi akan kita kupas pada sesi pada video berikutnya. Oke ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Jadi kita baca soalnya bagaimana kalau kita menghadapi soal tentang aritmatika sosial. Salah satunya adalah tampak seperti berikut ini di slide kedua. Oh ya, harapannya semoga kalian semuanya bisa lulus dengan sangat memuaskan. Oke ya, dek. Lanjut ke soalnya. Soal pertama, ya, Bagus menabung di bank sebesar 3 juta rupiah dengan suku bunga tunggal 6% per tahun. Pada saat diambil, uang Bagus menjadi 3.135.000. Maka lama Bagus menabung adalah berapa bulan gitu ya, titik-titik bulan. Nah, pilihannya A 7, B 8, C 9, D 10. Nah, untuk menjawab soal ini pada dasarnya yang kita sudah ketahui ini ada apa? Yang pertama adalah tabungan awalnya, yaitu 3 juta. Kemudian persentase bunganya, yaitu 6% per tahun. Kemudian, nah, uang akhirnya alias tabungan akhirnya setelah diambil adalah 3.135.000. Jadi ini data penting yang kaitannya dengan soal ini, maka apa? Nah, ini kita kalau ditanyakan lama Bagus menabung, maka apa? Nah, kalau gitu kita artinya menerapkan formula yang terakhir tadi ya, kaitannya mencari N-nya itu ya. Oke, saya teruskan kalau gitu. Nah, pertama, kita kupas dulu kaitannya dengan bunga. Kenapa kok kita kupas dulu? Karena ini pernyataan yang sudah ada dalam soal, yaitu apa? Ada tabungan awal, ada tabungan akhir. Otomatis apa? Bunga itu kan apa? Nah, otomatis kalau kaitannya dengan apa bunga, maka apa ya? Ini otomatis apa? Ini tabungan akhirnya, ya. Tabungan akhir dikurangi dengan tabungan awal, ketemu berapa? 3.135.000 dikurangi 3 juta, ketemu yang namanya bunganya kalau begitu 135.000. Nah, kemudian kalau sudah tahu ini bunganya, maka apa? Kita ke fokus berikutnya, yaitu apa? Apa yang diinginkan, yaitu lama Bagus menabung. Nah, lamanya berapa bulan kalau begitu? Nah, kaitannya dengan ini ya, ingat bunga itu akan sama dengan ini ya, banyaknya alias N ini menyatakan lama menabung per 12 kali per tahunnya ya, kalikan persentase bunganya P persen dikalikan tabungan awal. Maka apa? Kalau kita sudah tahu ini, maka kita tinggal input saja di sini ya. Apa?
Ya, tadi bunganya 135.000. Nah, kalau kita sudah tahu di situ ada bunganya 135.000, ya, maka apa? Di sini posisi bunga berarti apa ini? 135.000 sama dengan N. N inilah yang kita cari yang dimaksud oleh lama bagus menabung tadi. Ya, lama bagus menabung yaitu berarti N-nya ini per 12 kali bunganya tadi adalah 6%. Nah, maka ini 6% kalikan 3 juta alias apa tabungan awalnya yaitu berapa? 3 juta rupiah. Ya. Maka kalau sudah seperti ini adik, artinya kita bisa sederhanakan apa kalau begitu bentuk ini bisa menjadi seperti ini ya. Kenapa? Karena ini 6% berarti kan 6 per 100 gitu ya. Nah, ini kita coret saja agar lebih mudah. 6 dengan 12 ini dapat 2. Oke ya. Kemudian ini ada 100 dengan 3 juta, nolnya dihilangi 2 gitu ya. Jadi apa 3 juta kalau hilang nolnya 2 tinggal 30.000. Kalau dibagi 2 nah, dapat berapa? Nah, ini 30.000 kalau dibagi 2 dapat 15.000 ya enggak? Dapat 15.000. Nah, ini nolnya ini dapat 15.000. Kalau begitu 100 kita dapatkan persamaan sama dengan 135.000 sama dengan N kali 15.000. Nah, kalau begitu berapa N-nya? Otomatis kan N-nya ini akan sama dengan 135.000 ini tadi dibagi dengan 15.000. Maksudnya tadi kan 9 ribuan ya 15.000. Berapa kalau begitu N-nya? Kita tinggal hitung mudah sekali ya enggak? Berarti N-nya akan tampak seperti ini, yaitu apa? 135.000 dibagi 15.000. Kalau begitu jamnya berapa? Kita tinggal hitung saja. Ya. Apa? Ini nolnya dihilangin dulu. Nah, tinggal apa? 135 bagi 15. Dapatlah nilainya yaitu 9. Sehingga untuk soal ini lama bagus menabung itu adalah selama 9 bulan. Sehingga jawabnya adalah yang C. Ya, Dede ya. Jadi untuk model soal seperti ini, nah ini adalah penerapan untuk formula yang terakhir tadi dalam apa? Formula yang saya tampilkan di awal tadi ya, yaitu bunga akan sama dengan N per 12 kalikan P persen kalikan tabungan A. Oke ya, sip ya. Kemudian melanjutkan ke soal yang berikutnya di slide kedua. Soal tentang aritmatika sosial ya. Soal kedua itu setelah 10 bulan uang tabungan Budi di bank berjumlah 3.300.000. Nah, berarti ini apa? Ini menyatakan tabungan akhirnya, hasil akhirnya gitu ya. Bank memberikan jasa simpanan berupa suku bunga tunggal 12%. Nah, berarti apa P-nya? Kita tahu persentase bunganya adalah 12% per tahun. Maka tabungan awal Budi berapa? Nah, ini kaitannya dengan tabungan awal. Nah, kalau begitu apa? Nah, ini kita lanjutkan. Kalau begitu, untuk mendapatkan tabungan awal Budi, kita menggunakan rumusan yang akhir tadi ya, sama yang cuma akhir yang agak bawah tadi ya. Oke, sip. Pilihannya A adalah 2.800.000, B 2.960.000, C 3 juta, dan D 3.100.000. Jawabannya yang mana? Ayo kita lanjutkan berikut ini. Tabungan awal itu formulanya adalah sama dengan 100 per 100 plus N per 12 kali P kali tabungan akhir. Nah, ini formulanya kita sudah tahu ini ada ya. Apa N? N itu menyatakan lamanya menabung. Nah, lamanya menabung. N itu menyatakan lamanya menabung. Yang ini ya. N ini menyatakan lamanya menabung berarti dalam konteks soal ini adalah 10 bulan. Oke. Kemudian P itu adalah persentase bunga. Nah, persentase bunga yaitu 12. Nah, 12 ini ya, 12. Nah, kemudian kalikan tabungan akhir. Tabungan akhirnya berapa? 3.300.000. Maka kalau begitu tabungan awalnya bagaimana? Nah, tabungan awalnya kalau begitu kita tinggal memasukkan saja di sini ya. Nah, kalau begitu tabungan awalnya berapa? Kita tinggal masuk aja. Berarti apa? Oh, ini 100, pilih lagi, ini per 100, N-nya berapa? 10 per 12, kalikan persentasenya tadi adalah 12. Kalikan tabungan akhirnya 3.300.000. Maka apa? Nah, kalau ada yang seperti ini, maka kita tinggal bagi saja, kita sederhanakan ya.
kita sederhanakan jamnya bagaimana. Nah ini contoh, kalau yang ini kan ada 10/12 kali 12. Ini karena perkalian kita dulu kan ya, ini ya kita cara saja dulu. Nah, berarti apa? Tinggal 100 tambah 10. Berarti jamnya berapa? 110. Nah ini ya. Terus dikalikan 3.300 apa? 100 per 110 dikalikan 3.300. Nah, kalau begitu ini ya artinya apa? Ini ada 100 per 110 ya. Kita bagi aja dulu, nggak apa-apa ini nolnya ya. Kita sederhanakan biar mudah, dari 10 per 11 kalikan 3.300. Nah, dapat berapa? Nah, kalau 3.300 dibagi 11 jawabnya ya 300. Nah, 300.000 apa 300.000 dikalikan 10 jawabnya berapa? Jawabnya adalah 3 juta. Ya, kenapa? Karena ini tadi 11 dengan 3.300 bagi jamnya adalah 300.000. Jadi kalau yang ini kita bagi dengan yang 11 ini, kita dapatkan nilainya adalah 300.000. Nah, 300.000, 300K gitu ya, biasanya anak-anak. Sekarang 300K, maka apa? Kalau dikalikan 10, jamnya adalah 3.000K alias 3.000 juta rupiah. Sehingga untuk soal yang kedua ini jawabannya adalah yang C. Ya, ada ya. Nah, mengingat soal-soal tentang aritmatika sosial itu kaitannya dengan formulanya, kaitannya dengan rumusnya yang begitu banyak. Caranya bagaimana, Adik? Silakan kalian tulis di kertas atau di apa saja lah pokoknya. Jadi tempelkan di tempat yang paling sering kamu kunjungi. Bisa di dekat tempat tidur kamu, bisa di depan meja belajar kamu. Cukup kamu sering lihat gitu aja. Nanti kalau sudah sering, maka pas akhirnya nanti kamu akan hafal dengan sendirinya. Karena apa, Adik? Formula alias rumus-rumus matematik itu duanya. Ya, kalau banyak caranya menghafal gimana? Caranya cukup saja tulis saja di depan tempat yang paling sering kamu kunjungi. Nah, setelah itu tidak perlu dihafal trivial begitu tidak, tapi cukup sering dilihat kalau misalnya ada soal yang berkaitan, tinggal lihat saja, gitu ya. Dan nanti akan hafal dengan sendirinya lah. Kalau sudah hafal, sudah hilang dirobek kita akan tidak apa-apa ya. Oke Adik ya, jadi karena ini soal tentang aritmatika sosial, biasanya pada adik banyak sekali yang mengalami kesulitan, khususnya untuk bagaimana sih rumusannya. Ya. Nah kalau main logika juga bisa, ada adik, jadi tinggal mencari cara logisnya, nanti tinggal mengolah kaitannya dengan katanya. Oke ya, nah itu akan lebih bagus. Jadi kalau mengerti tentang logika pengerjaan tentang aritmatika sosial. Oke ya. Itu ada dia, sehingga soal nomor yang kedua ini jawabannya adalah yang C. Oke. Dua soal sudah kita kupas, harapannya semoga bermanfaat, sukses untuk kalian semuanya. Nah, kemudian kalau misalnya ditanyakan tabungan akhirnya gimana? Dibalik ini ada kalau misalnya dari yang ini berarti apa ya? Ditaruh ke atas, ditaruh ke bawah ya, dibalik saja, maka tabungan akhirnya adalah tampak seperti ini ya. Jadi ini ditaruh di atas, ini ditaruh di bawah, menjadi seperti ini. Oke ya. Jadi nanti ini cuma caranya saja ya, nanti bisa kalian modifikasi lagi dengan berbagai rumusan yang menurut kalian lebih mudah yang mana. Oke ada ya. Ini secara keseluruhan dua soal sudah kita kupas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.